Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Mantap ya, bagus. Kelas 7 ini bagus semua. Sehat semua, berarti rajin semua di sekolahnya. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama. Sudah ada lihat slide yang di depan? Dari belakang kelihatan yang di belakang? Iya. Sebelah sana kelihatan? Oke. Nah, untuk kali ini pada kelas 7 untuk kita pelajari seni budaya, kita akan masuk pada materi seni musik ya, bagian bab 3, yaitu menyanyi dengan satu suara. Nah, jadi menyanyi dengan satu suara itu juga biasa disebut dengan kata unisono. Unisono. Oke, lihat slide yang depan ya. Nah, pada pelajaran menyanyi dengan satu suara, kita lihat peta konsepnya dulu ya. Yang pertama ini ada menyanyi dengan satu suara, ada artikulasinya, di mana di sini artikulasi itu adalah teknik balik vokal. Jadi pada materi kita bernyanyi dengan satu suara ini, kita akan mempelajari dua materi submaterinya. Pertama itu adalah teknik pernapasannya, kemudian teknik vokal, ya. Nah, untuk di sini teknik vokal ada artikulasi, ada intonasi, ada frasering, ada 3 bagian lagi di dalam teknik vokal. Kemudian teknik pernapasan ada 3 bagian juga, ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, dan juga ada pernapasan diafragma, ya. Kemudian perhatikan lagi slide berikutnya. Perhatikan slide berikutnya. Nah, oke. Perhatikan yang di atas ya. Bernyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan dan didengar dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya, semua orang dapat bernyanyi karena suara atau vokal merupakan unsur utama dalam bernyanyi, ya. Jadi setiap kita ini atau setiap kita yang punya badan itu pasti akan bisa bernyanyi karena apa? Sudah memiliki suara sendiri. Ya, itu dia. Oke, dah, stop. Coba perhatikan ke depan dulu. Perhatikan ke depan. Nah, pernahkah kamu melihat ini di kelas SD dulu? Waktu SD, pernahkah melihat gambar yang seperti ini? Pernah? Nah, kalau di dalam seni musik ya, ini istilahnya dikatakan dengan partitur lagu. Partitur lagu. Ya, itu ya disebut dengan partitur lagu. Jadi setiap kali kamu nanti di bukunya juga ada melihat seperti ini, itulah disebut dengan partitur lagu. Ya, coba kamu lihat di sini. Judul lagunya Dari Sabang Sampai Merauke. Sudah pernah dengar kalimat Dari Sabang Sampai Merauke? Sudah pernah? Oke, perhatikan lagi ya tampilan slide ibu selanjutnya. Oke, perhatikan slide ibu yang depan. Semuanya tolong coba perhatikan. Oke, tolong tangannya tidak ada lagi yang menulis, perhatikan ke depan. Di depan ibu ada timbul sebuah pertanyaan. Setelah kamu tadi melihat partitur lagu tadi, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu bisa menyanyikan lagu tersebut? Nanti kalau suaranya masih sedikit seperti masih ada yang belum bisa menyanyikannya. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah kamu
sesuaikah dengan partitur ini dengan yang kamu ketahui? Oke, stop. Sudah sesuai? Sudah. Oke, sudah. Kemudian Ibu lanjut lagi pertanyaan Ibu yang ketiga, yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Apakah kamu bisa menyanyikan not angka dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Ibu, di sini akan Ibu kembalikan 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaannya tadi adalah apakah kamu bisa menyanyikan lagu tersebut? Bisa. Pertanyaan yang kedua tadi, apakah kalau kamu memang bisa, apakah sudah sesuai dengan partitur lagu? Sudah. Nah, sini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bisa menyanyikan not angka dari lagu ini? Ibu ulangi pertanyaan yang ketiga. Apakah kamu bisa menyanyikan not angka dari lagu ini? Bisa. Sekali lagi, coba pikirkan di dalam hatinya. Bisa atau tidak? Jangan ragu-ragu. Apakah kamu bisa menyanyikan not angka di dalam lagu ini? Not angka di sini adalah, perhatikan partitur lagu ini ya. Not angka di sini adalah nih, angka-angka yang ada di dalam partitur. Itulah disebut dengan not angka. Ya, jadi kalau tadi kamu katanya sudah bisa menyanyikan lagu ini, coba kita nyanyikan dulu kalimatnya. Ya, kita mulai ya. 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, ya. Untuk pertanyaan yang pertama dan kedua tadi sudah bisa. Sekarang tinggal pertanyaan ketiga. Kita coba, oke. Kita coba. Dari Sabang sampai Merauke. Stop. Sol, sol, do, 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 mi, sol, mi, do. Kita ulang ya. Ibu ulang. Oke, Ibu ulang ya. Dari Sabang sampai Merauke. Sol, sol, do, 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 mi, sol, mi, do. Oke, coba. Hanya dari Sabang sampai Merauke dulu. Kita ulang kalimatnya dulu ya. 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke. Sekarang, tadi dari Sabang sampai Merauke dulu. Sekarang not angka. Ya, Ibu tunggu, stop. Ibu ulang dulu ya. Sol, sol, do, 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 mi, sol, mi, do. Oke ya, sama ya. 2, 3, ya. Sol, sol, do, do, mi, sol, mi, do. Oke, jangan mi, do. Sol, sol, do, 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 mi, sol, mi, do. Mi, do, jangan mi, do. Ya, jangan. Sol, do, do, mi, sol, mi, do. Iya, itu dia ya. Kemudian lanjut. Berjajar pulau-pulau. Coba ya, kita coba sama-sama. Not angka ya. 2, 3, ya. Mi. Oke, not angka. 2, 3, ya. Mi, do. Mi, do. Oke. Mi, do, sol, fa, mi, re, do.
dua. Apa itu? Yang pertama adalah kelompok dan satu suara. Artinya apa anak-anak ibu? Begitu dikatakan seorang guru atau siapapun itu, ayo kita bernyanyi unisono. Artinya kita bernyanyi unisono itu wajib berkelompok, tidak bisa satu orang saja. Karena itu dia ciri-cirinya harus berkelompok dan hanya dengan satu suara saja. Jadi ibu akan putarkan video. Coba ya, mari kita amati dan perhatikan video yang ibu akan tampilkan. Video ke? Yakin atau salah? Yakin atau benar? Sama ya, benar ya. Video kedua itulah yang disebut dengan bernyanyi satu suara atau bernyanyi unisono. Kalau untuk video yang pertama itu sudah terdapat pembagian suara ya. Ya sudah paham di sini ya untuk bernyanyi unisono ya, pengertiannya hanya bernyanyi secara satu suara. Oke, kemudian kita lanjut materi kita. Nah, materi kita selanjutnya adalah teknik vokal, ya. Dimana tadi di awal waktu peta konsep itu sudah dijelaskan. Teknik vokal ini dibagi lagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama ada artikulasi, cara mengucapkan kata demi kata yang baik dan jelas. Ya, jadi ada juga orang atau sebuah kelompok atau paduan suara ataupun yang apapun itu yang dikatakan saat bernyanyi, ada juga itu tidak jelas kalimatnya, pengucapan kata ya, kata demi kata. Contoh, saat mau mengatakan kesana, bisa jadi dikatakan dengan kesana. Jadi s dengan sya itu beda ya, sana, shana, beda ya. Kemudian ada juga yang mengatakan misalnya bilang jadi, ada juga dia jadi, j jadi z, jadi. Jadi kalau kata bahasa sekarang diplesetkan dia hurufnya atau kata-katanya, ya. Jadi tidak boleh. Contoh misalnya ada lagu dari Sabang sampai Merauke tadi, dari Sabang sampai Merauke, harus jelas ya. Jangan dari Sabang sampai Merauke, itu berbeda ya. Jadi harus jelas pengucapan kata-katanya, ya. Kemudian lanjut prasering, aturan pembukaan kalimat. Di prasering aturan pembukaan kalimat itu sering terjadi pada lagu. Ada yang tahu lagu Himne Guru? Terpujilah wahai engkau. Ada yang tahu? Tahu semua? Oke, coba fokus ke ibu dulu. Oke, stop. Coba kita nyanyi semua baktimu akan kuukir ya. Dari situ ya, 2, 3 ya. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Oke, stop. Nah, di situ kan ada kata semua baktimu akan kuukir. Ya, beda dengan kalimat semua baktimu. Beda ya. Di kalimat S-nya itu semuanya. Nih, semua. Semua dengan
semua berbeda kalimatnya. Itu ya pemenggalan maksudnya untuk di brasserie. Semua baktimu beda dengan semua baktimu ya. Itu untuk brasserie pemenggalan. Kemudian masuk ke intonasi. Tinggi rendah nada yang harus dijangkau dengan tepat. Oke. Harta jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia. Coba kita ikuti dari harga 2 3 lihat. Jadi tidak seperti itu ya. Itu berarti untuk tinggi rendah nadanya belum dapat ketepatannya. Harta, harta jasa kau cahaya pelita. Dan harta jasa kau cahaya pelita. Jadi datang ngeples semuanya. Jadi enggak ya. Coba ya kita ulangi dari harga bergaya. Harga jasa coba baca yang pada teknik pernapasan dada 2 3 ya. Atau paru-paru ya. Ya, teknik pernapasan hanya menggunakan organ bagian atas paru-paru. Biasanya di teknik pernapasan itu dilakukan kebanyakan kita dapat pada saat olahraga atau selesai berlari. Itu ya. Jadi yang dipakai adalah bagian dada. Jadi yang diangkat itu ini bagian bahunya. Itu kalau untuk pernapasan dada. Kemudian pernapasan perut. Coba kamu yang baca suara-suaranya. Pernapasan perut, proses pernapasan dengan cara membuat perut bergerak. Gak besar. Biasa pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar. Ya, ya. Pernapasan dengan menggunakan rongga perut. Ya. Oke, udah. Stop, coba stop untuk menulis. Sekarang ibu mau duduk dengan tegak di kursinya. Telapak kaki jatuh ke lantai. Telapak kaki jatuh ke lantai. Kalau tidak bisa jatuh ke lantai, artinya kamu maju. Duduk di sudut kursi kamu. Kamu duduk di sudut kursi kamu. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kamu pegang bagian perut kamu. Pegang bagian perutnya. Enggak. Dan dipegang. Nah, dikatakan perut berongga besar. Artinya ketika bernapas perutnya tumbuh besar. Ketika buang napas perutnya mengecil. Jadi anggap seperti memasukkan balon ya. Anggap kamu seperti memasukkan angin ke dalam balon. Ketika kamu fokuskan tiupkan napas atau hirup napas, dia akan besar. Begitu kamu buang napas, dia akan mengecil. Coba tegang ya. Oke. Sudah bisa dirasakan perutnya ya. Rasakan masing-masing perutnya ya. Ya, artinya begitu bernapas perutnya makin besar. Ya, kemudian pernapasan diafragma. Proses bernapas dengan mengisi paru-paru dengan mengembangkan rongga perut dan diafragma. Hampir sama prosesnya ya. Tapi tadi yang terakhir meniupnya atau menghembuskan nafasnya secara perlahan perutnya dikempeskan seperti pernah dengar suara ban pecah atau ban yang dikempeskan? Ya, seperti itu. Jadi ketika dikempeskan dia seperti itu. Oke, coba kembali dengan duduk tegak. Ibu mau oke. Berdiri saja. Coba berdiri. Coba semuanya berdiri.
Sudah? Oke, sekarang kita tarik ya. Tarik, rasakan perutnya mengembang. Kemudian keluarkan, rasakan perutnya mengecil. Ketika mengeluarkan nafas, keluarkan suara tapi pelan ya. 2, 3 ya, tarik. Makin besar, keluar. Oke, jangan langsung. Ya, biar tidak capek. Coba secara pelan. Oke ya, kita mulai 2, 3 ya, tarik. Sama. 1. Oke. Ada yang dikatakan dibilang. Oke ya, udah. Silakan dulu. Nah, begitu juga untuk pernapasan diafragma ya. Materi selanjutnya kita akan bekerja secara kelompok. Ya, perhatikan slide ibu di depan. Aturan kerja kelompok. Ada 3. Yang pertama, bekerja dengan tertib, menghargai pendapat teman, bekerja sama dan saling membantu. Itu dia ya. Oke. Nah, ibu lihat saya mau itu kelompoknya hanya berbaris saja, berbaris. Ini kelompok pertama, kelompok kedua satu baris, kelompok ketiga, kelompok keempat. Ini tugas kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD ya. Di mana di dalam LKPD ini sudah ada petunjuk kerja apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu kerjakan secara kelompok. Ya. Ingat secara kelompok. Ya. Oke, ibu akan bagikan kamu. Di sana nanti di bagian belakang, lihat halaman bagian belakang ada nama anggota kelompok. Di bagian belakang ada nama anggota kelompok. Yang di sini nanti tulis kamu kelompok berapa. Di nama anggota kelompoknya tulis di sampingnya kamu itu kelompok berapa. Ya. Oke. Nah sekarang coba kamu perhatikan lagi LKPD-nya. Oke, perhatikan LKPD-nya ya. Oke, perhatikan kelompoknya. Yang pertama, di sana ada sebuah pertanyaan. Kamu kerjakan di form jawaban yang sudah dikerjakan ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, karena pertanyaannya hanya ada 4. Pertanyaannya, jelaskan pengertian bernyanyi menyusul oleh apa? Pengertian artikulasi apa? Intonasi apa? Kata apa? Ya. Ingat, berdiskusi secara kelompok ya, tidak ada kerja sendiri-sendiri. Waktu kamu di sini hanya 5 menit saja, ya. Pertanyaan jawab ya, hanya diskusi bukan kerja satu orang ya. Pendapat kamu apa itu? Ingat nama kelompoknya, jangan lupa di sana ada saya sediakan kolom untuk nama kelompok. Ditulis ya. Kalau pertanyaan nomor kita kelas. Oke, silakan ya. Ya, ada apa? Ya, ya ini pertanyaannya. Baru jawab. Iya, nama kelompoknya jangan lupa ya. Kami dari kelompok keempat kami Ingin mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Oke, dengarkan kelompok yang lain. 2, 3 ya. Pertanyaan
2. Jelaskan pengertian artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. 3. Jelaskan pengertian intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suaranya lemah menjangkau dengan cepat. 4. Jelaskan pengertian frasering. Frasering adalah artikan pemengkalan kalimat yang baik dan yang mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Oke, benar, tepuk tangan buat kelompok A. Oke, hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, 1. Jelaskan pengertian bernyanyi unisono. Unisono adalah bernyanyi dengan kelompok tapi satu suara. 2. Jelaskan pengertian artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. 3. Jelaskan pengertian intonasi. Tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. 4. Jelaskan pengertian frasering. Frasering adalah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah. Oke, ya perasaannya masih agak kurang ya, tapi oke, itulah hasil dari kelompok mereka. Tepuk tangan buat kelompok.
Dua besar. Nggak usah malu-malu siapa yang depan. Berapa orang ini? Satu. Ya oke. Ya isi ya oke ya. Dengarkan musiknya ya. Nah kelompok yang lain, ketika teman kamu presentasi di depan, tolong harap tertib ya. Oke, belum. Siapa yang ini bicara mewakili temannya? Kami dari kelompok 1 akan menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ketua kelas saja. Ayo, buat dia ya. Kakak bernyanyi Ini apa? dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita dengarkan teman kita ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Dengarkan musiknya ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi ya, Ibu bikin kesimpulan di sini. Setelah dari kita sudah mengerjakan LKPD tadi 1 dan 2-nya, kemudian presentasi bernyanyi secara kelompok, bernyanyi secara satu suara atau yang dikatakan dengan unisono. Maka di sini Ibu ambil kesimpulan, kita sudah mengerti ya, kamu sudah mengerti apa itu yang dikatakan dengan bernyanyi secara satu suara atau unisono ya. Jadi apa itu ciri-cirinya, sudah tahu ciri-cirinya apa? Unisono harus bernyanyi secara satu suara. Apalagi selain satu suara? Berkelompok. Apakah di unisono ada yang namanya pembagian suara? Ya, tidak ada ya pembagian suara ya. Itu dia untuk bernyanyi unisono ya. Nah, kemudian di sini ada yang bisa tebak ini apa? Ini kertas warna-warni. Ya, jadi di sini Ibu ingin melakukan refleksi terhadap kamu. Refleksinya maksudnya bagaimana Ibu? Jadi ini akan Ibu bagikan kertas warna-warni. Tulis apa yang bisa kamu dapatkan pada materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Apa saja kegiatan kamu hari ini, tuliskan di sini. Ya. Kemudian bisa juga kamu juga menuliskan selain materi yang kamu dapat, boleh juga kamu tambahkan pembelajaran yang seperti apa yang kamu dapatkan hari ini. Apakah kamu sangat menyukainya karena ada video yang sudah Ibu tampilkan, ada slide-nya, apakah tidak, atau bagaimana? Bebas ya menulis apa saja ya, materi dan bagaimana menurut kamu proses pembelajaran kita hari ini. Ya, ini akan Ibu bagikan satu persatu ya. Kamu ini refleksi, apa yang bisa kamu refleksi bagaimana? Misalkan kamu bicara sendiri ya. Jangan semuanya harus belajar mengumpulkan. Ini ada apa pembelajaran yang bagaimana menurut kamu? Apa Ibu menyampaikannya bagus bagaimana? Apakah merasa
Cepat.